Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kenapa ya banyak oknum-oknum Kristen yang mengaku sebagai murtadin, yang mengaku sebagai mantan Islam? Kenapa ya? Sementara kalau kita bandingkan dengan kiai-kiai kita, kiai pesantren kita, ya kan, tidak ada satupun kiai yang mengaku sebagai mantan Kristen. Setahu saya, tidak ada seorang kiai yang mengaku sebagai mantan Kristen. Tapi kenapa banyak pendeta atau banyak orang Kristen yang justru mengaku sebagai mantan Islam? Kenapa ya? Kenapa gitu? Ini pertanyaannya ya. Di video ini saudara-saudariku, ada seorang wanita ya, gemuk, orangnya besar, mengaku sebagai seorang murtadin. Tapi kesaksiannya lucu saudara-saudariku. Tanpa harus berbahasa basi, kita langsung simak videonya. Dalam kehidupan berumah tangga saya, itu saya ditipu orang terus. Jadi dari awal cuma 10 juta, naik 50 juta, 100 juta. Dalam hal ada yang bentuk barang ya, mobil itu 2 mobil 250 juta. Terakhir itu saya ditipu 1,4 miliar. Oh ya, saya cerita dulu. Kok ditipu kok sampai banyak kayak gitu kan. Nah, melatar belakang suami saya itu anak mantan gubernur, jadi gubernur Lampung yang ketiga. Jadi gubernur Lampung Pak R. Sutioso itu mertua saya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi saya ditipu sampai 1,4 miliar. Nah, saya tuh bertanya-tanya, apa salah saya? Salah saya apa Tuhan? Tapi saya waktu itu manggilnya kan Allah ya. Ya Allah, kenapa saya kok ditipu? Ya Allah, ini kok beruntun gitu loh, dari kecil sampai ke 1,4 miliar. Bukan jumlah yang kecil bagi saya, walaupun saat itu keuangan saya memang ya lumayan ya gitu. Jadi cari bertanya-tanya tuh, saya tuh mencari Tuhan gitu loh. Nah, teman-teman kiai saya kan banyak, ada beberapa gitu. Jadi ada beberapa, terus saya tuh bertanya gitu loh. Oh iya, saya dulu juga mengajar beberapa ustadz yang hafalan. Kan ada yang hafalan, ada yang memang udah dari mondok, dari mondok itu ahli-ahli baca Al-Quran itu ahli ya. Tapi kalau ada yang hafalan terus sudah khutbah ke kampung-kampung itu kan juga ada. Nah, saya ngajar mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi saya mengajar. Wanita ini, ibu gemuk ini, mengajari ustadz-ustadz menghafal atau ustadz-ustadz yang sedang belajar hafalan, katanya teman-teman. Kalau dilihat penampakannya teman-teman, model pipinya coba dilihat, model alisnya coba dilihat. Mengaku mengajari ustadz-ustadz, para ustadz yang berdakwah di kampung-kampung gitu. Ini kan lucu teman-teman ya, antara pengakuan dengan bentuk alis dan juga bentuk pipi. Ini aneh menurut saya. Kita lanjut. Dari beberapa, ada 3 orang sih ya, ada 3 orang yang saya ajar untuk membaca, biar bisa membaca. Nah, itu ada biar saya ingat kan, saya ingat terus saya tanya kiai saya, Pak, saya pengen ketemu Tuhan. Tapi jawabnya, ya sana mati dulu. Padahal anak-anak saya masih kecil waktu itu gitu loh. Loh, kok harus mati dulu, kenapa? Berarti Allah kita nggak maha kuasa. Saya tanya gitu loh, saya dimarah-marahin. Tapi ya Oke, tambah lucu lagi teman-teman. Mengaku mantan muslimah, mantan Islam, mengajari para ustadz katanya. Tapi nanya kepada Pak Kiai, ingin bertemu Allah katanya. Ini kan koplak saudara-saudariku. Sedangkan sedari kecil kita sudah diajarkan bahwa Allah itu gaib.
Allah itu tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Allah itu tidak setara, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Itu kita sudah diajari sedari kecil. Tapi wanita yang bentuk alisnya seperti ini nanya kepada kiai ingin bertemu dengan Allah, dalam artian ingin melihat Allah gitu, saudara-saudariku. Kan koplak. Kita lanjut. Kamu itu udah tak kasih ayat-ayatnya ini dihafalkan dan dibaca setelah kamu tahajud gitu. Akhirnya saya disuruh puasa 40 hari 40 malam. Nah, di sini adalah puncak kebohongannya, teman-teman. Disuruh puasa 40 hari 40 malam. Aduh, kenapa ya banyak wanita Kristen mengaku sebagai murtadin, mengaku sebagai mantan muslimah, itu kenapa? Ya, ditambah lagi banyak pendeta mengaku sebagai seorang murtadin. Pendeta Yosua, pendeta Ilyase, terus pendeta Daniel Biantoro. Banyak lah, banyak. Saya banyak koleksinya, teman-teman. Kemudian saya hafalkan ayat-ayat itu, jadi penggalan dari beberapa ayat-ayat, penggalan gabungan ada Al-Baqarah, ada surat Yusuf, ada macam-macam pokoknya ya. Itu saya suruh menghafal gitu. Sebelum kamu baca kamu harus hafal. Oh iya Pak. Saya hafalkan, terus saya sholat tahajud, saya suruh puasa tuh 40 hari 40 malam. Tapi kan waktu itu ya namanya perempuan kan masih ada halangan kan gitu, tapi saya nggak gas itu ya, cuman dalam perjalanan waktu saya ngambil puasa itu setelah saya haid saya selesai. Nah itu saya terus saya lakukan sesuai dengan petunjuk Pak Kiai. Itu saya lakukan, saya sholat tahajud tuh 40 hari 40 malam rencana gitu loh. Tapi pada hari ke 21 itu saya ditemui, bukan ini langsung ada sinar gitu loh, di depan saya itu ada sinar terang gitu, terus membentuk manusia terus sambil Disuruh puasa 40 hari 40 malam, disuruh tahajud 40 hari 40 malam. Setelah sholat tahajud, wanita ini didatangi oleh cahaya membentuk manusia. Kenapa ya banyak orang Kristen mengaku sebagai seorang murtadin? Kenapa gitu loh? Kenapa? Apakah mungkin mereka itu sudah ketar-ketir karena perkembangan Islam di seluruh dunia ini semakin pesat, saudara-saudariku? Ya, nggak usah di luar negeri dulu lah, di Indonesia kita cek satu saja ya, seperti misalnya di Mu'alaf Center Yogyakarta. Di situ hampir setiap hari loh ada yang masuk Islam dan rata-rata dari Kristen. Ya, kenapa ya? Kalau kita ini teman-teman, ya bandingkan ya dengan banyaknya pendeta yang mengaku sebagai seorang murtadin, sebagai mantan Islam gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan kiai-kiai di pesantren, setahu saya nggak ada kiai pesantren yang mengaku sebagai mantan Kristen, itu nggak ada. Memang tidak ada. Dan haram di dalam Islam ya, berbohong itu haram di dalam Islam. Nah teman-teman, berkaitan dengan kesaksian wanita ini yang alisnya seperti ini, kita coba bandingkan dengan yang di sini. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Ini yang paling legendaris teman-teman ya. Wanita murtadin ini mengaku sebagai wanita murtadin, didatangi Tuhan, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor. Wanita ini mengaku didatangi Tuhan secara langsung, dan wanita ini pun juga mengaku didatangi Tuhan dalam bentuk cahaya yang membentuk manusia. Kalaulah kesaksian kedua wanita ini benar, kira-kira mana nih
Yang betul nih yang mana? Tuhan itu berbentuk cahaya, berupa cahaya berbentuk manusia, atau Tuhan itu kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor? Kira-kira mana yang betul nih teman-teman? Kalau menurut teman-teman mana nih kira-kira yang betul gitu? Kalaulah kesaksian kedua wanita ini benar-benar begitu gitu kan? Mohon maaf saudara-saudariku apabila ada silap kata, dan jangan heran jika berlomba-lomba atau berbondong-bondong orang masuk Islam, itu jangan heran. Mungkin mereka sudah muak dengan kesaksian-kesaksian yang seperti ini. Sekali lagi terima kasih saudara-saudariku, mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.